Sekilas, mereka tampak seperti adegan dari film fiksi ilmiah atau karya seni digital yang dibuat oleh kecerdasan buatan. Namun, pemandangan ini bukanlah buatan komputer, bukan buatan manusia, dan juga bukan ilusi optik. Dari pegunungan yang berwarna pelangi hingga lautan yang bersinar di malam hari. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa karya alam yang paling langka dan paling berwarna di dunia kita. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin meminta satu like dari kamu dan jangan lupa subscribe channel kita. Ini sudah sangat membantu kami para pembuat konten. Jadi mari kita mulai. Eukaliptus pelangi. Tidak biasa melihat pohon yang memiliki lebih dari 1 atau 2 warna pada batangnya. Namun di beberapa hutan tropis, ada satu spesies pohon yang tampak seperti pelangi alami yang tumbuh di tengah hutan. Ini adalah Eukaliptus pelangi. Pohon ini dapat ditemukan di hutan tropis Indonesia, Papua Nugini, dan wilayah sekitarnya. Sekilas, seolah-olah ada seorang pelukis yang memutuskan untuk menjadikan seluruh batang pohon sebagai kanvas. Pada batang pohon ini terlihat kombinasi warna hijau cerah, biru, ungu, oranye, merah, dan coklat. Semuanya berpadu dalam satu pohon. Namun, tidak ada cat di sini. Rahasia itu ada pada kulit pohon itu sendiri. Saat rainbow eucalyptus tumbuh, lapisan tipis kulit luarnya perlahan-lahan terkelupas di berbagai bagian batangnya. Ketika lapisan di bawahnya yang baru terbuka, warnanya hijau karena masih ada klorofil di kulit yang masih segar itu. Seiring waktu dan terpapar udara, hujan, serta sinar matahari, komposisi kimia di kulitnya berubah. Perlahan-lahan warnanya berubah dari hijau menjadi biru, lalu ungu, oranye, merah, dan akhirnya menjadi coklat sebelum akhirnya terkelupas lagi. Karena proses ini tidak terjadi secara bersamaan di seluruh pohon, berbagai tahap perubahan dapat terlihat pada satu waktu. Hasilnya adalah sebuah mosaik alami dari berbagai warna yang tampak mustahil untuk sebuah pohon. Salah satu alasan lain mengapa pohon ini istimewa adalah karena tidak ada 2 eukaliptus pelangi yang benar-benar sama persis. Bahkan pohon yang sama pun akan berubah penampilannya seiring berjalannya bulan karena kulitnya terus-menerus berganti. Karena penampilannya yang unik, spesies ini juga telah ditanam di berbagai daerah tropis dan subtropis seperti Hawaii, beberapa bagian Florida, dan wilayah panas lainnya di dunia sebagai pohon hias. Dan setiap kali seseorang melihatnya untuk pertama kali, reaksinya hampir selalu sama. Pohon ini terlihat seperti buatan manusia. Tapi sebenarnya, ini adalah salah satu karya seni alam yang paling berwarna, The Sand Beach. Biasanya pasir di pantai yang kita lihat berwarna putih, hitam, atau kadang-kadang berwarna emas. Tapi di sebuah bagian terpencil di Big Island di Hawaii, ada pantai yang seolah-olah ditaburi serpian zamrud. Inilah pantai Papakulea. Ini adalah salah satu dari sedikit pantai berpasir hijau yang dikenal di seluruh dunia. Warna uniknya ini berhubungan langsung dengan gunung berapi. Ribuan tahun yang lalu terjadi aktivitas vulkanik di daerah itu dan terbentuklah sebuah kerucut cinder. Di dalam batuan yang dimuntahkan oleh gunung berapi terdapat konsentrasi tinggi dari sebuah mineral yang disebut olivin. Olivin secara alami berwarna hijau dan biasanya terbentuk di magma di bawah tanah. Seiring waktu, batuan vulkanik perlahan-lahan hancur oleh angin, hujan, dan erosi. Saat batuan tersebut pecah, kristal-kristal kecil olivin dilepaskan. Disinilah lautan berperan. Setiap gelombang laut membawa pergi banyak partikel ringan. Namun kristal olivin lebih kuat dan lebih berat dibandingkan material lain di sekitarnya. Karena itu, kristal-kristal tersebut menumpuk di pantai, sementara komponen lain perlahan-lahan hilang. Hasilnya adalah sebuah pantai dengan warna hijau yang jelas. Ketika pasirnya basah, pasir itu semakin berkilauan dan tampak seperti permata halus yang tersebar di tepi laut. Ketika kering, warnanya menjadi lebih lembut, tetapi tetap saja warna hijaunya mencolok. Tidak mudah juga untuk datang ke sini. Seringkali kita harus berjalan jauh di bawah terik matahari dan melewati landscape vulkanik yang kasar sebelum sampai di pantai itu sendiri. Namun bagi banyak pengunjung, itu adalah bagian dari pengalaman. Karena setiap langkah menuju Papakulea, rasanya seperti melakukan perjalanan ke tempat yang lebih mirip planet lain daripada destinasi pantai pada umumnya. True Blue. Pada sebagian besar tumbuhan dan hewan, hampir tidak ada pigmen biru alami yang muncul di tubuh mereka. Artinya, banyak organisme yang terlihat biru, tapi sebenarnya warna kimia mereka bukan biru. Yang kita lihat adalah ilusi optik yang dihasilkan oleh fisika.
Salah satu contoh terbaik dari hal ini adalah kupu-kupu morfo. Ketika cahaya mengenai sayapnya, tampak berkilauan dengan warna biru yang sangat cerah. Namun di bawah mikroskop, terlihat bahwa warnanya tidak berasal dari pigmen, melainkan dari struktur yang sangat kecil di permukaan sayapnya. Struktur mikroskopis ini tersusun sedemikian rupa sehingga memantulkan bagian biru dari cahaya, sementara warna lain hilang atau tersaring. Prinsip yang sama juga berlaku pada banyak burung berwarna biru. Contohnya, burung blue jay tidak memiliki pigmen biru pada bulunya. Susunan khusus lapisan mikroskopis pada bulu itulah yang membuat mata kita melihat warna biru. Bahkan, mata biru pada manusia pun tidak menggunakan pigmen biru. Warnanya juga merupakan hasil dari cara cahaya tersebar dan dipantulkan di dalam mata. Pada tumbuhan, memang ada bunga yang tampak biru. Namun biasanya mereka tidak menggunakan pigmen biru yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka mengubah sifat kimia dari pigmen yang biasanya merah atau ungu agar tampak lebih biru di mata kita. Jadi, ketika kamu melihat hewan atau bunga berwarna biru cerah, besar kemungkinan bahwa materialnya sebenarnya tidak benar-benar biru. Yang kamu lihat adalah penggunaan cahaya yang sangat cerdas, dan mungkin itulah salah satu fakta paling menakjubkan tentang alam. Terkadang warna terindah tidak dihasilkan oleh bahan kimia, melainkan oleh fisika. Danau Merah Muda dapat ditemukan di Middle Island, sebuah pulau kecil yang hampir tidak berpenghuni permanen di lepas pantai Australia Barat. Hal pertama yang paling mencolok di sini adalah warna airnya yang luar biasa. Ini bukan merah muda yang pucat atau hanya sedikit merah muda saja. Seluruh danau memiliki warna merah muda yang cerah dan hampir tidak bisa dipercaya, yang bisa terlihat bahkan dari udara. Pemandangan ini semakin mencolok karena dikelilingi oleh hutan eukaliptus yang lebat. Di antara danau dan lautan terdapat bagian tipis pasir putih. Karena itu warna merah, hijau, putih, dan biru berpadu di satu tempat. Danau ini sudah lama dikenal. Pada awal abad ke-19, danau ini sudah dicatat oleh penjelajah Eropa, dan selama lebih dari 2 abad, warna uniknya tetap bertahan. Yang lebih mengejutkan, warnanya tidak hilang meskipun airnya dipindahkan ke dalam wadah. Artinya, ini bukan sekedar efek cahaya atau refleksi. Menurut penelitian, kemungkinan besar warna tersebut berasal dari kombinasi mikroorganisme yang hidup di kadar garam yang sangat tinggi di danau itu. Ini termasuk beberapa jenis alga dan mikroorganisme yang menghasilkan pigmen untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Banyak juga danau garam di berbagai bagian dunia yang kadang-kadang berubah menjadi merah muda. Namun biasanya itu hanya terjadi pada musim-musim tertentu saja. Di Danau Hillier, kondisi unik ini tampaknya menjadi permanen. Hingga sekarang para ilmuwan masih mempelajari mengapa proses ini sangat stabil dibandingkan dengan danau-danau serupa lainnya. Dan mungkin itulah alasan mengapa danau ini tetap menjadi salah satu keajaiban alam paling menakjubkan di Australia. Pegunungan Pelangi. Dari kejauhan terlihat lapisan-lapisan merah, oranye, kuning, hijau, bahkan biru yang tampak mengalir di perbukitan. Inilah Pegunungan Pelangi di Provinsi Gansu. Sekilas, sulit untuk percaya bahwa warna-warna ini nyata. Ini tampak seperti karya seni digital atau adegan yang dibuat dengan grafis komputer. Namun, apa yang terlihat di sana adalah hasil dari proses geologi yang terjadi selama jutaan tahun. Pada zaman kuno, wilayah ini tertutup oleh sungai, danau, dan dataran luas, di mana pasir, lumpur, dan sedimen lainnya terus-menerus menumpuk. Seiring berlalunya waktu yang sangat lama, terbentuklah lapisan batuan yang tebal. Setiap lapisan memiliki mineral dan komposisi kimia yang berbeda-beda. Kemudian, karena pergerakan lempeng tektonik, batu-batu ini terangkat dari bawah tanah. Setelah itu, jutaan tahun hujan, angin, dan erosi secara perlahan membentuk pemandangan yang kita lihat sekarang. Setiap warna memiliki asal-usulnya sendiri. Merah cerah biasanya berasal dari besi oksida atau karat besi. Warna kuning berasal dari mineral lain yang kaya akan senyawa besi. Sementara warna hijau dan warna lainnya merupakan hasil dari berbagai endapan kimia yang terbentuk. Dalam kondisi lingkungan yang berbeda pada zaman kuno, singkatnya, setiap lapisan warna seperti halaman sejarah bumi yang bertumpuk satu sama lain. Sekarang, jutaan turis mengunjungi tempat ini untuk melihat langsung pemandangan yang sering disangka sebagai foto hasil editan di internet. Namun ketika kamu berdiri di dek observasi dan melihat gelombang warna yang membentang sejauh mata memandang, kamu akan segera mengerti mengapa ini adalah salah satu formasi geologi paling menakjubkan di dunia.
Kristal bismut. Dalam bentuk biasa, benda ini tidak memiliki penampilan yang istimewa. Ini hanyalah logam berwarna perak yang mudah disangka sebagai banyak unsur lainnya. Namun ketika dilelehkan dan didinginkan dengan cara yang tepat, sebuah proses luar biasa mulai terjadi. Saat kristal terbentuk, tepinya tumbuh lebih cepat daripada bagian tengahnya. Karena itu, terbentuklah lapisan-lapisan bertingkat seperti tangga yang naik ke atas. Hasilnya adalah bentuk-bentuk geometris yang tampak seperti karya seorang arsitek, bukan dari alam. Dan yang paling menakjubkan adalah warna-warna yang hampir mustahil untuk sebuah logam. Di sini terlihat biru, ungu, merah, hijau, emas, dan perak yang berkilauan bersamaan di permukaan kristal. Namun sebenarnya tidak ada warna yang menempel pada logam itu. Yang kita lihat adalah efek dari lapisan oksida yang sangat tipis yang terbentuk ketika bismut bereaksi dengan oksigen. Ketika cahaya mengenai lapisan tipis ini, terjadi interferensi pada berbagai panjang gelombang cahaya. Hasilnya adalah efek pelangi alami yang berubah-ubah tergantung pada ketebalan lapisan oksida. Jadi meskipun elemennya sama, tidak ada dua kristal yang memiliki kombinasi warna yang persis sama. Salah satu alasan lain mengapa bismut populer di kalangan penghobi dan kolektor adalah karena titik leburnya yang relatif rendah dibandingkan dengan banyak logam lainnya. Karena itu, bismut bisa dikristalkan dalam kondisi terkontrol tanpa memerlukan peralatan laboratorium yang rumit. Di antara jutaan unsur, batu, dan mineral yang ditemukan di dunia, kita cukup mengejutkan untuk berpikir bahwa salah satu yang paling berwarna berasal dari logam yang pada pandangan pertama tampak sangat biasa. Dan mungkin itulah salah satu fakta paling menarik tentang alam. Seringkali, hal-hal yang paling biasa justru menyimpan kejutan paling menakjubkan di dunia. Alexandrite di dunia batu permata, hanya sedikit yang memiliki reputasi seistimewa yang satu ini. Karena meskipun batunya tetap sama, warnanya tampak berubah tergantung pada jenis cahaya yang mengenainya. Ketika berada di bawah cahaya alami atau lampu putih yang dingin, biasanya warna hijau tuanya yang mirip zamrud akan tampak jelas. Namun ketika didekatkan ke cahaya yang lebih hangat seperti lilin atau lampu dengan panjang gelombang merah yang lebih dominan, warnanya perlahan berubah menjadi merah terang seperti rubi. Bagi yang pertama kali melihatnya, mereka mungkin mengira sedang melihat batu yang berbeda. Rahasianya terletak pada struktur mikroskopis kristalnya. Alexandrite mengandung sedikit kromium, sebuah unsur yang juga bertanggung jawab atas warna beberapa batu permata terkenal lainnya. Karena cara unik batu ini menyerap cahaya, warna yang terlihat oleh mata kita berbeda-beda tergantung pada panjang gelombang dominan di sekitarnya. Batunya tidak berubah, yang berubah adalah cahayanya. Dan Alexandrite adalah salah satu dari sedikit mineral yang mampu menunjukkan perubahan ini dengan sangat jelas. Batu permata ini pertama kali ditemukan di pegunungan Ural, Rusia pada abad ke-19. Karena keunikannya yang luar biasa, batu ini dengan cepat menjadi salah satu permata yang paling dicari di dunia. Sekarang ada juga deposit di Brasil, Sri Lanka, dan beberapa bagian Afrika Timur. Namun meskipun sudah ada sumber lain, Alexandrite berkualitas tinggi tetap sangat langka. Bahkan banyak ahli mengatakan bahwa lebih sulit menemukan Alexandrite kelas dunia dibandingkan beberapa jenis permata lainnya, berlian dan zamrud yang berharga. Dan mungkin itulah sebabnya hingga saat ini Alexandrite tetap menjadi salah satu ciptaan geologi yang paling menakjubkan. Sebuah batu yang tidak berubah bentuk namun mampu mengubah warnanya tepat di depan matamu. Teluk bioluminescen. Di tempat-tempat seperti Puerto Rico, Jamaika, Maladewa, dan pantai tropis lainnya, ada saat-saat ketika laut bersinar setiap kali air bergerak. Ketika seseorang berenang, ada jejak cahaya. Ketika ada ikan yang lewat, seolah-olah meninggalkan garis berkilauan di bawah laut. Bahkan melempar batu ke air pun bisa menyebabkan ledakan cahaya biru sementara. Yang bertanggung jawab atas hal ini adalah organisme mikroskopis yang disebut Dinoflagellata. Masing-masing sangat kecil sehingga sulit dilihat dengan mata. Namun ketika mereka berkumpul hingga miliaran di satu tempat, mereka bisa mengubah seluruh tampilan laut. Ketika mereka terganggu oleh ombak, ikan, perahu, atau bahkan hanya gerakan tangan manusia, terjadi reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Dalam proses ini, mereka menghasilkan kilatan cahaya singkat.
satu organisme saja hampir mustahil untuk terlihat. Namun ketika jutaan organisme bersinar secara bersamaan, seluruh laut tampak berkelap-kelip. Salah satu tempat paling terkenal untuk melihat fenomena ini adalah Mosquito Bay di Puerto Rico, yang diakui sebagai salah satu teluk bioluminesensi paling terang di dunia. Karena kombinasi suhu yang tepat, kadar garam air, nutrisi, dan lingkungan yang terlindungi, kondisi menjadi sempurna untuk organisme-organisme ini berkembang biak. Namun, bukan hanya Puerto Rico yang memiliki pemandangan seperti ini. Ada juga pantai-pantai di Jamaika, Maladewa, Vietnam, dan bahkan di beberapa bagian Australia, di mana fenomena yang sama muncul pada waktu yang berbeda sepanjang tahun. Bagi mereka yang melihatnya secara langsung, seringkali sulit untuk menggambarkannya, seolah-olah bintang-bintang jatuh ke laut, seolah-olah air itu sendiri memiliki cahaya sendiri. Dan yang lebih menakjubkan, proses ini sudah terjadi sejak lama sebelum manusia ada untuk menyaksikannya. Selama jutaan tahun, lautan bersinar dengan tenang dalam gelapnya malam. Dan hingga sekarang, ini tetap menjadi salah satu pemandangan paling surreal yang bisa diciptakan oleh alam. Depresi Danakil terletak di bagian utara Ethiopia dekat perbatasan dengan Eritrea dan Djibouti. Ini juga merupakan salah satu tempat terendah di Afrika dan termasuk wilayah terpanas di dunia. Namun, panas bukanlah alasan mengapa tempat ini menjadi terkenal. Alasan sebenarnya adalah kombinasi luar biasa dari geologi, aktivitas vulkanik, dan proses kimia yang terjadi secara bersamaan di satu tempat. Di bawah wilayah ini, lempeng tektonik bumi terus bergerak. Saat mereka perlahan-lahan terpisah, panas dan magma naik dari kedalaman bumi. Karena hal inilah terbentuk lapangan hidrotermal, di mana air yang sangat panas bersama berbagai mineral naik ke permukaan. Ketika air mendingin dan mulai keluar, endapan kimia tertinggal di tanah, dan disinilah warna-warna unik mulai muncul. Warna kuning cerah biasanya berasal dari belerang. Bagian berwarna oranye dan merah berasal dari senyawa besi. Sementara itu bagian putih terdiri dari endapan garam dan mineral lainnya. Ketika semua ini berkumpul di satu tempat, seluruh lingkungan tampak seperti dicap dengan warna-warna yang jarang terlihat di alam. Salah satu bagian paling terkenal di wilayah ini adalah area hidrotermal Dalol. Di sini terdapat beberapa formasi geotermal paling berwarna-warni di bumi. Dan ada struktur-struktur mineral yang mirip dengan benda-benda yang lebih mungkin kamu temui di planet lain daripada di bumi. Ada formasi mineral yang perlahan-lahan hancur, sementara yang baru terbentuk. Para pelancong harus menghadapi panas yang ekstrim. Pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, suhu di siang hari bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Ditambah lagi dengan lokasi yang terpencil dan kondisi lingkungan yang keras. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak orang menganggap Depresi Danakil sebagai salah satu landscape alam paling unik dan paling berwarna yang ada di planet kita. Sebuah tempat yang telah dibentuk oleh alam selama jutaan tahun, sunyi, ekstrim, dan hampir tidak bisa dipercaya. Di dunia kita yang sangat luas ini, masih ada tempat dan fenomena yang tampak seperti hasil imajinasi, meskipun sebenarnya benar-benar ada. Jadi saat kamu melihat sebuah gambar yang tampak terlalu indah untuk menjadi kenyataan, jangan langsung berpikir bahwa itu hasil editan atau buatan komputer. Karena jika ada satu hal yang terus-menerus dibuktikan oleh alam, itu adalah ini. Kadang-kadang kenyataan jauh lebih menakjubkan daripada apapun yang bisa dibuat manusia.